Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rapil Ramansyah dari kelas 2C. Semester 2, saya ingin menjelaskan tentang soal UTS, pelajaran Al-Quran Hadis. Apa yang dimaksud dengan pengertian, kedudukan, dan fungsi Al-Quran, jelaskan dan contoh. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam yang diyakini oleh umat Islam sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran penting dalam kehidupan Muslim. Berikut adalah penjelasan mengenai kedudukan dan fungsi Al-Quran beserta contoh. 1. Kedudukan Al-Quran. A. Sebagai sumber hukum utama dalam Islam, ketentuan-ketentuan hukum dalam agama Islam yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, hukum pidana, dan lain-lain berasal dari Al-Quran. Contohnya hukum tentang sholat, puasa, zakat, dan haji terdapat dalam Al-Quran. B. Al-Quran sebagai panduan hidup dan memberikan petunjuk bagi umat muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Al-Quran mengandung nilai-nilai moral dan etika yang mengarahkan manusia untuk berperilaku baik, berbuat adil, berkasih sayang, dan menjauhi perbuatan maksiat. Contohnya, terdapat dalam Al-Quran yang mengajarkan tentang kebaikan, keadilan, sabar, dan sikap toleransi. C. Al-Quran sebagai pedoman ibadah, yaitu menyediakan petunjuk dan rambu-rambu dalam melaksanakan ibadah yang dianjurkan dalam Islam, misalnya memberikan petunjuk tentang cara melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, berdoa, dan berpuasa. Contohnya dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang tata cara sholat, tata cara membaca Al-Quran dengan baik, serta ketentuan terkait ibadah puasa. 2. Fungsi Al-Quran. A. Al-Quran sebagai petunjuk spiritual, yaitu memberikan petunjuk spiritual yang menghubungkan individu, meningkatkan keimanan, serta ketakwaan seseorang. Al-Quran, ibadah, dan doa. Contohnya membaca dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran dapat memberikan ketenangan batin dan memperdalam pengalaman spiritual dengan Tuhan. Al-Quran berisi ayat-ayat yang menginspirasi dan juga memperkuat hubungan individu dengan Allah melalui B. Al-Quran sebagai perubahan sosial, yaitu memiliki potensi yaitu membawa perubahan sosial positif. Al-Quran mendorong umat muslim untuk berbuat kebaikan, berperilaku adil, menjaga persatuan, dan memerangi segala bentuk ketidakadilan dan penindasan. Contohnya, seperti Al-Quran yang mengajarkan tentang persaudaraan, keadilan, dan kepedulian terhadap orang miskin dan terpinggirkan, dapat mendorong umat muslim untuk terlibat dalam kegiatan sosial yang bermanfaat. Selanjutnya nomor 2. Bagaimana hubungan antara sejarah, proses pengwahyuan, dan penghimpunan Al-Quran? Hubungan antara sejarah, proses pengwahyuan, dan penghimpunan Al-Quran adalah penting dalam pemahaman dan pengkajian Al-Quran sebagai teks suci dalam agama Islam. Berikut adalah penjelasan mengenai hubungan antara ketiga aspek berikut. 1. Sejarah Al-Quran, yaitu merujuk pada asal-usul perkembangan dan penyebaran Al-Quran sebagai wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW selama periode 23 tahun, mulai dari tahun 610 Masehi hingga 632 Masehi. Proses pengumpulan Al-Quran berlangsung secara bertahap selama periode ini. 2. Proses pengwahyuan Al-Quran, yaitu melibatkan penurunan wahyu Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu tersebut dan ditransmisikan secara lisan kepada para sahabatnya dan umat Islam. Pengwahyuan Al-Quran terjadi kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat. 3. Penghimpunan Al-Quran, yaitu merujuk pada bentuk tulisan setelah masa pengwahyuan. Selama masa Nabi Muhammad SAW, ayat-ayat yang diwahyukan secara lisan dihafal oleh para sahabat dan dituliskan pada berbagai bahan yang tersedia seperti kulit, tulang, atau daun kurma,
Dan pada masa Khalifah Utsman bin Affan terjadi proses standarisasi, yaitu penyusunan Al-Quran menjadi sebuah kitab sebagaimana yang kita kenal saat ini. Contoh hubungan antara ketiga aspek tersebut yaitu dengan mempelajari sejarah Al-Quran, kita dapat memahami konteks di mana wahyu tersebut diturunkan dan bagaimana ia mempengaruhi masyarakat pada saat itu. Melalui pemahaman proses pengwahyuan, kita dapat menghargai peran Nabi Muhammad SAW sebagai perantara wahyu Allah, serta pentingnya pemahaman dan transmisi lisan ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan dengan mempelajari penghimpunan Al-Quran, kita dapat memahami bagaimana Al-Quran ditulis, disusun, dan disampaikan dalam bentuk kitab dengan mempelajari hubungan antara sejarah, proses pengwahyuan, dan penghimpunan Al-Quran. Kita dapat mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang Al-Quran sebagai wahyu Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, nomor 3. Bagaimana saya meyakini kemujizatan Al-Quran? Al-Quran sebagai sebuah kitab suci dalam agama Islam. Al-Quran diyakini memiliki kemujizatan yang unik. Kemujizatan Al-Quran merujuk pada sifat-sifat luar biasa yang terkandung di dalamnya, baik dari segi bahasa, pengetahuan, dan pemenuhan tantangan untuk menghasilkan sesuatu yang serupa. Berikut adalah beberapa contoh kemujizatan Al-Quran, yaitu 1. Keunikan gaya bahasa Al-Quran yang luar biasa sehingga tidak seperti bahasa Arab pada umumnya. Bahasa Al-Quran memiliki keindahan dan kekuatan yang luar biasa sehingga tidak memungkinkan dihasilkan oleh manusia yang biasa. 2. Sejumlah ayat di Al-Quran menyebutkan tentang fakta-fakta ilmiah yang pada saat itu belum diketahui oleh manusia. 3. Konsistensi dan akurasi isi Al-Quran yang luar biasa. Walaupun ditulis dalam jangka waktu yang lama, Al-Quran tidak mengalami perubahan yang signifikan. Seluruh isi Al-Quran tetap konsisten dan akurat, baik dari segi narasi maupun pesan moral yang disampaikan kepada manusia. Kemujizatan ini menjadi sebuah bukti kebahasaan Al-Quran dan kebenaran agama Islam sebagai wahyu ilahi. Selanjutnya, nomor 4. Buatlah contoh kegiatan penafsiran Al-Quran menurut analisis saya. Sebagai contoh kegiatan penafsiran Al-Quran yaitu pada metode tafsir maudhu'i, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 219, Allah menyebutkan tentang kebiasaan meminum minuman keras dan perjudian. Dalam konteks sejarah pada saat turunnya ayat ini, masyarakat Arab seringkali mabuk-mabukan dan melakukan perjudian dan sebagai hiburan. Oleh karena itu, ayat ini diturunkan dengan maksud untuk melindungi masyarakat dari bahaya minuman keras dan perjudian. Dari tafsir maudhu'i ini, kita bisa memperoleh pemahaman bahwa Al-Quran diturunkan untuk mengajarkan nilai-nilai moral dan etika berguna bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, nomor 5. Jelaskan perbedaan pokok-pokok ulumul Quran dan metode penafsiran Al-Quran dan apa hubungan keduanya dalam proses pembelajaran. 1. Perbedaan utama antara pokok-pokok ulumul Quran dan metode penafsiran Al-Quran adalah bahwa ulumul Quran merupakan landasan teoritis dan metodologis dalam memahami Al-Quran, sedangkan metode penafsiran adalah cara praktis untuk menerapkan konsep-konsep teoritis tersebut. Dalam hal ini, ulumul Quran bersifat universal dan tetap, sedangkan metode penafsiran dapat berbeda tergantung pada konteks dan kepentingan penggunaannya. 2. Hubungan antara pokok-pokok ulumul Quran dan metode penafsiran Al-Quran adalah bahwa keduanya berhubungan dengan pengkajian tentang asal-usul, kodifikasi, interpretasi, serta aplikasi ajaran Al-Quran. Ulumul Quran memfokuskan pada pemahaman terkait dengan struktur dan konten ajaran Al-Quran, sementara metode penafsiran Al-Quran memfokuskan pada teknik dan prosedur dalam memahami makna dan pesan Al-Quran. Keduanya membutuhkan pemahaman terhadap bahasa Arab, sejarah perkembangan Islam, dan lingkungan sosial ekonomi masyarakat
pada masa kejayaan Islam. Selain itu, keduanya menganggap bahwa Al-Quran sebagai wahyu Allah yang sempurna dan memiliki keabadian dalam menuntun manusia dalam kehidupannya. Oleh karena itu, pentingnya bagi keduanya untuk menghindari penafsiran yang terlalu personal atau tergantung pada opini individu dan mengutamakan interpretasi yang sistematis dan objektif. Dengan demikian, persamaan pokok-pokok ulumul Quran dan metode penafsiran Al-Quran menunjukkan bahwa keduanya memiliki kesamaan dan memperoleh pemahaman yang tepat mengenai ajaran Al-Quran yang bermanfaat bagi kehidupan pada masa selanjutnya. Demikian penjelasan dari saya dengan soal UTS Al-Quran Hadis. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.